Cuman yang jadi permasalahan sekarang saya Bang Suma, begitu kita pulang dari Jepang, dia kan akhirnya meninggal, dia kembali ke keluarganya, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap tidak mau. Yang jadi pertanyaan sekarang saya menjadi ini Bang ya, dia itu dikubur dalam keadaan Kristen itu. Jadi waktu di Jepang itu kita mualaf di kedutaan besar Jepang itu, di kedutaan besar Indonesia itu di Jepang itu, di AMI Asosiasi Masyarakat Islam Indonesia. Jadi begitu kita pulang ke Indonesia, dia kembali ke keluarganya lagi, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap nggak mau gitu. Dia sudah bersumpah, dia sudah meyakini. Ya ini terus terang kita dengar dari apologet Muslim ini, saya kasih penjelasan sama dia, akhirnya dia mau mengakui Muslim gitu. Dia bersyahadat di Jepang waktu itu. Cuman dia yang saya jadi pikiran sekarang waktu dia meninggal itu dikubur dalam keadaan non Muslim gitu. Baik, izin Bang, udah 2 kali disampaikan. Kita tanya dulu Gurunda sudah monitor atau belum. Bang Zuma, monitor? Bang Zuma kayaknya masih jauh dari perangkat. Iya, masih jauh dari perangkat. Mungkin gitu aja mungkin Bang ya. Nanti saya sampaikan pertanyaannya sama Bang Zuma. Oke Bang ya. Biar kita naikkan teman-teman minal Kristen. aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Siap. Berjuang terus Bang. Ya jangan putus Terima kasih. terus menerangi oten-oten yang otaknya sudah nggak benar semua ya. Oke Bang. Lanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Host ya. Siap, boleh saya menyampaikan suatu menunggu OTN. Silakan Aki, saya menyampaikan ini mudah-mudahan OTN terpancing ya. Silakan. Dan mumpung Bang Suma ya mungkin jauh dari perangkat. Tapi hati-hati menolong Pak, nggak boleh terlalu menolong gitu loh Pak. Iya. Pada saat saya berbicara jika sudah ada OTN naik ya cukup host mengingatkan saya ya. Oke, mari kita melihat. Ya, saya menyampaikan beberapa ayat yang penting yang perlu kita ketahui bagi para apologet dan juga bagi umat Kristen yang mau mualaf. Ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Islam itu benar dan Yesus Kristus sama searah dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran sebagai utusan. Matius 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Nah, di sini Yesus berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi, artinya Yesus benar-benar adalah utusan. Kedua, Matius 21 ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kata Hosana berdasarkan kamus Alkitab yang dituliskan oleh Lai, ya, berilah keselamatan, ya, permohonan doa. Nah, kalau kita terjemahkan, ya, Hosana bagi anak Daud, berilah keselamatan bagi Yesus, karena anak Daud dijuluki, ya, Yesus. Nah, diberkatilah dia, diberkatilah Yesus. Di sini orang banyak yang di depan dan di belakang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka mendoakan Yesus. Nah, kalau dia adalah Tuhan, tidak mungkin dia didoakan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah rahasianya. Ternyata Yesus mengklaim Allah satu-satunya, bukan dia. Matius pasal 16 nomor 15 sampai 17, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini?
Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, kalau kita perhatiin, Yesus disebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi, ibarat seorang raja pada saat dia melakukan dirinya, memerintah sebagai raja, dia diurapi. Sesudah itu, roh Tuhan menyertai dia. Jadi di sini ada 3 tokoh mengakui bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi, yang dipenuhi oleh roh. Pertama, Petrus mewakili para rasul. Kedua, Yesus sendiri. Dan ketiga, Tuhannya Yesus. Matius 23 ayat 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Ya, lagi-lagi Yesus menegaskan bahwa Bapa hanya satu di sorga dan Dia adalah yang diurapi, Dia di bumi. Artinya Yesus melarang dirinya disebut Allah, disebut Bapa, disebut Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus menegaskan bahwa Bapa lebih besar daripada Dia. Tetapi ya teman-teman saya, para pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga-tiga Allah. Ini sungguh-sungguh menyesatkan, tidak berdasarkan Bible. Ya. Baik, izin saya langsung cut aja pada ya. Kebetulan ada 2 orang kawan kita naik, ada Bang Jo sama Bang Tony. Selamat malam. Ya, ini selingan saja Pak ya, selingan saja. Siap. Ya, oke. Silakan lanjut. Pak Tony sama Pak Jo, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya Bang, monitor. Muslim, Bang, Muslim. Assalamualaikum. Yang mana yang Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Silakan Bang Tony, Kristen atau Muslim Bang Tony? Mikrofonnya dibuka. Yang lain di-mute dulu biar tidak doubling. Bang Tony, Bang Aldi Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tony, monitor Bang Tony. Silakan panggilan terakhir untuk Bang Tony, tidak buka mute-nya, Anda saya turunkan. Maaf bang, kepencet bang. Ya, Maaf, oke, makasih. saya Muslim. Maaf. Assalamualaikum Turunkan, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang Muslim, standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen, biar kita terjadi dialog, diskusi lintas agama. Sabar dulu kawan-kawan Muslim. Ini doubling di mana ya? Di Padance. Padance izin di mute dulu Padance. Biar tidak doubling. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut karena tadi ada aku sambil chat ST, teman-teman tahu ST kan? Itu ku minta sekali-sekali ajak pendetanya, tapi apa jawabannya? Pendetanya takut katanya. Oke Bang Barak, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Kami kasih kesempatan biar cepat kita, karena dari tadi kita tidak ada teman Kristen yang diajak diskusi, diajak dialog. Sekarang kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang Muslim standby. Kalau bisa jangan kirim permintaan untuk naik biar kita tidak salah menaikkan gitu teman-teman Muslim ya. Standby dulu. Takut jemaat kalau pendeta di Injil Bang Zuma. Ya silakan teman-teman Kristen. Ya Bang Hasim dari tadi minta naik, Kristen Muslim. Bang Hasim. Bang Hasim. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau mau atau sudah bosan mungkin teman-teman Kristen ini di Kristen, udah bosan nyembah manusia yang bertulang belakang, silakan naik di Komal Diskusi Lintas Agama biar diberikan pencerahan. Bang Napi, selamat malam. Napi. Malam. Kristen Malam Bang. Pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Jangan dikit nggak Pak? Saya sih Kristen, menyapa pengikut Muhammad. Baik ya, satu-satu Bang ya, sabar ya, tenang. Ya, silakan. Bang Samsul Suryati, Kristen atau Muslim? Samsuryati. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Samsuryati. Turunin aja. Oke, silakan Bang Andi.
Iya bang, kami Muslim pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad. Kan nggak salah kan? Enggak bang. Oh, pas. Kalau anda Kalau pengikut saya menguatkan Muhammad baru salah ya. salah itu bang. Nabi Muhammad Nah, bukan kalau Tuhan. menguatkan Muhammad baru salah. Ya, yang menuangkan manusia itu Kristen kayak anda. Ya, kenapa kalian ikuti Nabi Muhammad? Nah, kenapa? Kenapa kalian Ya, ikuti Nabi Muhammad? ya karena Allah memerintahkan mengikuti beliau. Di mana ayatnya Allah memerintahkan Muhammad? Bang Andi, Bang Zul, Iya, Allah itu. fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu Oh, ghafurur rahim. kakeknya iblis ini ya, kakeknya iblis ini Juma ini. Gini saudara, Yesus menubuatkan datangnya Bukan iblis pertanyaan saya kakek iblis. dan Yesus mengatakan iblis itu bergelar Kristus. Kakek iblis. Sekarang yang mengikuti Kristus Ada siapa? hujat kau tuh, kakek iblis. Saya atau saudara? Di mana Allah memerintahkan Kata Yesus, penyesat itu, iblis itu bergelar Kristus. Dan Kristen itu gelarnya pengikut Kristus. kualitas pengikut Muhammad. Seperti itu. Kualitas pengikut Muhammad. Kualitas begini. Yesus memerintahkan untuk ikut Nabi Muhammad. Dalilnya jelas. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk Kurang ajar gak menanggungnya. orang ini mute. Tapi ketika dia datang, yaitu Nabi Tapi Muhammad, gerunda dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, Pakai dan iblis. pengharapan dunia akan dosa. Gitu. ini kakek iblis Juma. Jadi Yesus Yang mereka ini wah. mengajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu pengakuan Di Yesus sendiri mana Allah di dalam kitabnya memerintah sendiri. Muhammad? Jawab Juma. Kakek iblis. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum Ini Raja Ibul nih, buka dulu Al-Quran dulu nih. fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum mana? wallahu Jelas dikit. ghafurur rahim. Dan Yesus mengajarkan agar Bani Israel Ayat mana, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengikuti Kristus. Pegang dulu tiang itu biar kuat jantungmu. Pegang tiang itu Juma. Biar kuat jantungmu. Perintah Yesus agar ikut Nabi Muhammad, bukan ikut Di mana kepada ayatnya? Kristus. Di mana? Masih banyak hal yang ingin Kau aku kakeknya sampaikan iblis, kepadamu. dibanggakan orang Muslim. Tidak malu orang Muslim Tetapi banggakan kamu kau belum gerunda. sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Nabi Muhammad, maka dialah yang akan mengajarkan kalian segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan Baru dosa. saya Jadi tidak ada bantahan. Ini cacat. Tidak ada bantahan. Kalau cuma mau curhat, cuma mau merepet, Kau kan ya pengikut. kasihan itu ya. Yesus mengajarkan, aku tinggalkan Islam untukmu. Islam aku berikan kepadamu. Itu jelas dalilnya. Dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36, Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum dalam bahasa Ibrani. Islam untuk kalian semua. Itu artinya tuh dalam bahasa Indonesia. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Tetapi Yesus menyebut Kristus akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan ini pasti gelarnya Kristen. Karena Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Sebenarnya ketika kita berdiskusi dengan level pendeta, pastor, lulusan STT dan seterusnya, ketika mereka menaikkan Yesus anak Maria sebagai tameng Tuhan bagi mereka, mereka pasti keteteran. Kenapa? Karena ruang lingkup pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel cakupannya hanya sebagai nabi tok. Cakupannya hanya sebagai rasul. Tidak lebih daripada itu. Tetapi orang Kristen sebenarnya bukan menyembah kepada anak Maria. Bukan. Anak Maria itu cuma tameng aja. Hanya alat untuk melancarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama
Yesus Kristus ini. Jadi iblis membungkus diri mereka dengan seragam Yesus, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Yesus mewanti-wanti pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya membungkus diri mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real, itu fenomena yang ada hari ini. Orang Kristen, apapun titelnya, sehebat apapun dia memahami Bible, dia tidak sanggup kemudian menunjukkan data valid tentang keilahian Yesus anak Maria. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tetapi karena Kristen ini adalah pengikut dan penyembah Kristus, maka Kristen mencoba untuk memakai dua oknum. Jadi dia memakai oknum Yesus adalah manusia, mereka pakai untuk apa? Untuk melihat mukjizat-mukjizatnya, untuk menjual mukjizat-mukjizatnya. Tapi sebenarnya yang mereka ingin jual itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Sahabatku Bahar Matius. Itu. Jadi orang Kristen itu menjual dua sosok, satu nama. Tidak ada ilmu kau nih. Jadi Yesus Kristus anak Maria dijual, dan juga Yesus Kristus sang penyesat juga dijual. Kristen menggabungkan menjadi satu. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah setan digabung menjadi satu, sehingga mereka sering mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itulah dia. Nah, jadi yang mereka hanya sampaikan itu adalah kebohongan, teman-teman sekalian. Mereka bukan mengikuti Nabi Isa, enggak. Mereka tidak mengikuti anak Maria, enggak. Yang mereka ikuti adalah bisikan-bisikan penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau ada yang mau berdebat di sini, silakan. Kita kupas tuntas materi ini, bahwa sebenarnya kalian itu penyembah setan, bukan penyembah anak Maria. Baik, izin saya sapa Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Monitor Bang Denis. Panggilan kedua untuk Bang Denis. Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Ini aja dah. Gak ada yang gelisah selain ini. Iya, Pandi. Kalau ada penghujang naik begitu, biarin, jangan di kick, biarin aja dia memperlihatkan kemampuannya. Iya. Bahwa mereka ya saudara. Ya. Salam, izin Bang Andi. Kristen. Iya, oke. Anda Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus ada berapa Kristus? Juru Kristus selamat banyak. dunia ada berapa? Kristus itu banyak. Matius 24 nomor 4. Sebab Kristus palsu Biar aku jawab. akan datang dan menyesatkan banyak orang. Diam dulu. Melakukan banyak mujizat. Sabar dulu, Kristen yang kami diam imani. dulu, Lukas 2 ayat. Gantian kita, monyet. Kalau saya sudah berbicara, kau jangan kayak kerah. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Paham? Paham? Manusia tak berakal. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Oke? Jangan menggonggong terus kayak makananmu itu. Sabar. Kita mau memberikan itu kan. Kita mau memberikan edukasi. Udah kamu turun. Kamu turun, nyet. Nyet, kamu turun. Tempatmu di neraka, bukan di sini. Matius 24 nomor 24. Jelas itu ya. Sebab Kristus palsu akan datang. Kalian itu pengikut Kristus. Nah, untuk mengetahui pengikut yang Anda ikuti itu Kristus palsu atau bukan, mari kita uji berdasarkan dalil. Oke? Jangan nyerocos. Santai, relax. Tunggu sampai selesai saya ngomong. Habis itu Anda ngomong. Gitu. Tadi anak monyet kalau mau diskusi, naik, dia tak ajarin caranya berdiskusi. Dinaikkan kembali si monyet tadi tuh. Siap Kanda. Tapi jangan kau bawa tabiat monyetmu di sini ya.
Kau jadi manusia lah. Sekali-sekali kau jadi manusia. Kalau kau diskusi dengan manusia, kau jadi manusia dulu untuk sementara. Nanti ke gereja baru kau berubah jadi monyet lagi. Oke, jangan panjang-panjang. Sekarang kau jawab. Kristus mana yang kamu ikuti? Silakan. Oke, aku jawab. Kristus yang kami ikuti tertulis dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Pada hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir itu? Yesus. Itulah Kristus yang kami ikuti. Itu manusia atau bukan? Manusia ilahi. Dari mana kau dapat ilahinya? Dari mana kau Ya, gabungkan manusia antara ilahi. manusia dengan ilahi? Coba saudara jelaskan bagaimana ceritanya ada manusia ilahi. Setahu saya, yang bergelar manusia ilahi itu cuma Timotius, anak angkat Paulus. Yesus tidak pernah bergelar manusia ilahi. Kenapa Anda Timotius mendukung? lahir dari perawan. Apa? Timotius lahir dari perawan. Timotius lahir dari perawan. Jadi maksudnya kalau dia lahir dari perawan itu artinya dia itu Tuhan gitu. Kau kata Timotius adalah manusia. Nanti dulu, sabar. Dengarkan. Seluruh anak pertama itu lahir dari perawan. Kenapa? Kenapa nangis? Mamamu sebelum melahirkan, dengar. Mamamu ketika melahirkan dia bukan perawan. Dia punya suami macam mama kau juga melalui persetubuhan. Dia punya suami. Dia punya suami. Artinya kalau dia punya suami dia tidak perawan. Gitu. Macam kau tiada ilmu nih Zum. Lah, kamu yang tak ada ilmu. Semua anak pertama itu adalah anak dari seorang perawan. Kecuali mungkin dari kalian. Perawan. Emak kalian itu mungkin tidak perawan lagi ketika bertemu dengan suaminya yang sah. Yang merusak perawan daripada istrinya itu adalah suaminya sendiri. Sehingga anak pertamanya lahir dari seorang perempuan yang perawan. Perawan yang digagahi oleh suaminya yang sah. Jadi seluruh anak pertama itu berasal dari diam dulu, nyet. Persetubuhan. Nyet, diam. Kalau saya masih bicara nyet, kau diam dulu. Pisangnya belum saya lempar ke mulutmu, paham? Monyet. Mainkan aja nih, mainkan aja nih. Nama kau bukan bersetubuh dengan bapak kau. Kutanya dulu kamu. Mamamu itu melahirkan anak pertama itu dia bukan perawan tadinya. Tiada ilmu kau nih. Monyet turun di bawah kalau Macam gitu, tiada monyet. ilmu kau nih. Iya udah kau ke bawah monyet. Kamu sudah dengan sadar mengakui emakku sudah tak perawan lagi ketika menikah sama bapakmu gitu. Dasar anak lontong. Semua anak pertama kalau dia itu mengikuti syariat Islam, ya itu mereka semua lahir dari seorang perawan. Maksudnya perawan tadinya digagahi secara sah oleh suaminya, lahir anak pertama dari keperawanannya, tuyul. Jadi kalau Anda mengatakan orang lahir dari perawan itu adalah Tuhan, mati sudah kau sembah semua itu anak tunggal, anak sulung. Memang cocoklah kau jadi Kristen. Kau tabiatmu kayak monyet. Bang Aura, bising kali. Ayo monyet lain naik. Bang Aura, bising kali. Sebelumnya saya salam kenal ya dari saya agama Katolik Bang. Bagaimana konsepnya Bang? Silakan Bang. Katolik. Bagaimana Saya tadi Bang, apa yang dibahas Bang? Ya, yang dibahas itu Kristen ini menyembah manusia atau bukan manusia. Oh itu, ya saya dari agama Katolik bisa menjawab itu. Silakan saudara. Silakan ditanyakan apa yang paling penting di dalam. Soalnya saya nggak bisa menjawab kalau terlalu nggak penting. Ya, ini pertanyaan saya. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Ya, begini Bang.
Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya, pernubuatan Aduh, Yesaya. bukan itu yang saya. Ngapain kau curi-curi kitabnya Yahudi? Nggak perlu. Kitabmu aja langsung. Filipi 2 nomor 6. Dewa nuzul menjadi manusia, gitu aja kok Di mana repot. di situ Ngemis-ngemis. datanya disebutkan. Pertanyaan saya, kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Jawab. Saya menyembah Tuhan. Manusia atau bukan Tuhan? Manusia. Tuhan. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Bukan manusia tapi Tuhan. Bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria. Betul? Tapi itu roh Allah yang dilahirkan di Maria. Berarti kamu nggak menyembah anaknya Maria, betul? Begini bang, Begini nasib. Yesus itu bahwa Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Aduh, ilmu dari mana kamu dapatkan itu? Ilmu dari mana? Aduh, berat saudara. Apologetik Islam ini agak miring ya, saudara. Dari mana kau dapatkan? Yang kamu ingin sampaikan itu Filipi 2 nomor 6 kan? Di Filipi 2 Kita nomor belum 6. menjelaskan, abang sudah cekcok. Iya, bukan masalahnya. Anak Maria ini manusia atau bukan? Kutanya dulu. Iya, abang niat bertanya enggak? Justru saya bertanya, tapi saya membutuhkan Iya, tapi jawaban yang belum jujur. selesai saya jelaskan. Maria ini melahirkan manusia atau bukan? Ya, belum saya jelaskan, abang sudah berbicara. Jangan Gimana berbohong. itu bang? Maria ini bertanya melahirkan nggak? manusia atau bukan? Niat bertanya enggak bang? Saya belum jawab, abang udah bicara. Ya sudah, silakan Anda jawab. Saya belum bicara, abang udah menjawab. Jadi Wahyu salah, Bang. dirahmah, Masya Allah, barakallah fiik. Iya, pertanyaan saya Makanya jelas. diam dulu, biar saya Ya, yang saya diam. jelaskan. Kalau Oke, memang silakan. pertanyaannya saya menyembah manusia atau bukan, Silakan. saya bisa jelaskan itu bang. Di ayat Maria kita, melahirkan kucing atau melahirkan manusia? Jawab. iya betul. Sebentar. Kan saya kan dari agama Katolik ya, berarti saya pakai perjanjian lama kan? Itu kitabnya Yahudi. Kecuali Anda dari Yahudi, baru pakai kitabnya Itu Yahudi. masih dilarang orang makan babi bang. Ini orang Kaliteng, kitabnya perjanjian baru, surat Paulus. Ya itu kan untuk Pertanyaan saya, Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Maria itu melahirkan Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Mana itu yang berasal dari sperma Daud? Ayat mana Roma itu? 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3 ya? Iya, Bentar saya cari. silakan. Ada di bawah meja itu. Ramadan. Dia nggak tahu nanti ke sana banyak mah. Enggak apa-apa Bang Sandi. Bentar. Ada motor di sini. Iya, jual. Tentang anaknya dari Roma 1 ayat 3 ya? Ya, Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bentar saya jelaskan. Matikan Ya. dulu efeknya bang. Efek yang tepuk tangan itu yang ketawa-ketawa itu matikan dulu. ya Bang. biarin aja orang lagi happy kok dengarkan supaya kelucuanmu. kita fokus jelaskan. Hmm. Tentang Apalagi? anaknya yang menurut Menurut daging. diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Ini saya jelaskan ya. Ya, Bukan asumsi bang. Bukan asumsi. silakan. Ya. Bukan asumsi ya. Iya. Di sini dijelaskan dari keturunan Daud. Karena Iya. Yesus memang keturunan Daud. Iya. Tapi jika abang bertanya dari sperma siapa, bolehkah abang tahu itu suaminya Maria itu siapa?
Suami Maria itu Yusuf. Iya, tapi dia enggak ini. Bentar, saya cari lagi. Suami Maria kan Yusuf ya? Ya. Ya. Terus? Bentar, saya cari lagi. Mau kemana? Ke ini Seorang aja bagus. seorang Yohanes 3 nomor perawi 6 aja. Yohanes 3 nomor 6 bagus. Oh, Cocok Yohanes itu. 3 ya, nomor 6. Iya, baca. Bentar ya, saya baca ya. Iya. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria daging nggak? Maria daging, tapi dia mengandung Melahirkan apa? Melahirkan apa kalau daging? Menurut dalil itu. roh. Melahirkan manusia, tapi bukan daging, roh. Mati nih dia. Rusak mesin. Ganti mesin aja bang. Rusak. Bentar bang. Abang tanggapannya gimana bang soal Roma Yesus ini, itu Roma 1 ayat keturunan 3? Daud. Keturunan Daud. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Spermatodaud. Iya, tapi ada nggak di situ tafsirannya bahwa itu terlahir dari sperma, Bang? Di situ ada Artinya nggak dijelaskan? keturunan, gen, Daud. Iya, berarti- dalilnya mana? Dalilnya mana, Bang? Loh, Roma 1 nomor 3 itu loh. Dalilnya mana bahwa dia lahir dari sperma? Ya Dalilnya mana, Bang? itu Roma 1 nomor 3. Iya, dalilnya bahwa dia lahir dari sperma di mana, Bang? Bisa nggak Roma ditunjukkan? 1 nomor 3. Iya, keturunan Daud, tapi memang spermanya dari mana, Bang? Dari siapa, Ya dari Bang? Daud. Dalam bahasa aslinya itu sperma. Iya, dalilnya ditunjukkan. Spermatodaud artinya sperma dari Daud. Memang Daud pernah menghamili Maria. Saya tanya, Oh, Bang. Daud punya bini. Iya, siapa namanya? Daud punya bini Siapa bernama namanya? Arya. Berseba. Siapa? Berseba. Berseba. Bukan Maria ya? Bukan Bukan Maria ya? Maria itu keturunan daripada Daud. Berarti Jadi- ibunya Yesus, ibunya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Ya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang sperma itu. Lah, Roma 1 nomor 3, Cak Kangkung. Roma 1 ayat 3 ya? Yuk, Puput. Roma 1 ayat 3. Bukan. Lah, bukan. Gimana, Bang? Roma 3 Roma nomor 1 ayat 100. 3. Tentang ayatnya. Tentang anaknya. Ya. Abang bisa buktikan Yesus itu anak Daud. Lah iya itu kan astagfirullahaladzim. Dalilnya mana? Saya tanya. Roma 1 Dalilnya mana? nomor 4200,3 FN. Itu dia. Gak ada yang pakai itu di kami, Bang. Alamak. Mesinnya rusak. Lagi upload ini. Kembali ke topiknya, yang dilahirkan Maria siapa? Bang, Itu. bang. Begini saja, Bang. Begini saja, Bang. Saya bisa kan bertanya. Gimana kau mau bertanya dijelaskan pun jawaban saya nggak akan pernah bisa masuk di Saya otakmu. bisa nggak bertanya sekarang, Bang? Ya, Ini coba. kan saling kirim jawab pertanyaannya, karena ini kan diskusi. Coba. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Coba. Ya, sekali saja. Coba. Nanya lagi nih. Bentar ya. Ya. Nah, kalau yang kayak Saya begitu, cari ya. kalau yang kayak begitu, lihat aja. Karena bukan hanya Yesus kemudian yang penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis pun itu dari sejak dalam rahim ibunya itu sudah penuh Roh Kudus. Sedangkan Yesus nanti dibaptis baru nampak Roh Kudus di situ Aduh, seperti burung merpati. Begitu jawabannya. Gimana? Benar tidak? Bang, begini, Bang. Begini, Bang. Boleh ya? Benar tidak? Benar tidak jawaban saya?
Boleh nggak saya tanya sekali saja bang? Loh, tadi nggak bertanya rupanya. Saya boleh nggak bertanya sekali saja Tadi bang, itu tentang pertanyaannya ayat kan Al-Quran? sudah. Belum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi kamu sudah bertanya lu. Gololo. Si panda sana nanti. Waktu masa kita belum Katolik kita tantang. Danggi mo mareko dak musengke pea. Demu patuak. Iyo natoraya ko. Iya, isolasi raki. Oh iya, betul aja. Kita itu raya ko. Toraya. Jadi masuk sini bang. Perokok. Dan lah bisa lakpedan nanti. Ya betul kusang ngaku. Bang. Apa nasanga to pia bebe? Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Lah tadi kan Anda sudah bertanya. Belum tadi. Tak Tentang sudah. ayat Al-Quranmu. Tentang ayat Al-Quranmu. Oh, Ada nggak tentang tadi saya tanya? Tentang Al-Quran. Oh iya, silakan. Ya. Ada nggak tadi saya tanya? Silakan. Dalam Al-Taubah ayat 123 tentang apa? Memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang kafir yang ada di dekat mereka. Makanya Apa ini? Apa? Surat Taubah. sekarang dilarang untuk Surat membangun di Taubah Aceh ayat karena berapa? ayat inilah yang memecahkan apa Pancasila itu. Oh, kamu sudah pernah diperangi? Toraja pernah diperangi orang Islam? Ya ini kan ayat ini kan memerintahkan kepada orang-orang kamu untuk memerangi orang kafir. Bagaimana itu? Nah, sekarang pertanyaan saya, pernah ndak orang Toraja diperangi sama umat Islam? Pertanyaan nggak pernah, tapi pertanyaan saya, ayat ini artinya untuk apa ini bang? Memerintahkan orang-orang untuk memerangi orang Kristen. Berbicara mengenai perang pada saat itu. Memerangi orang kafir di sekitarmu. Yes, pada saat perang, pada saat orang kafir memerangi umat Islam, lalu kemudian umat Islam membalas, di situ terjadi gencatan senjata. Tapi ternyata orang-orang kafir mengkhianati perjanjian gencatan senjata itu. Maka besok muncul lah kita bang perintah. ketemu di Masjid Bolu bang. Saya lagi nih bang. Oke udah lah ya. Saya pamit dulu bang. Mau kemana? Mau kencing bang. Oh, jangan lupa minum kembali kencingnya ya. Lanjut. Saya undang ya bang ya. Saya undang besok bang. Terokok kan juga berarti bang. Bang Anda bang. keparang. Berani kurang kajong Masjid Bolu masya bang. Beranilah. Besok kita ketemu ya. Follow ya. Boleh. Untuk diskusi ya. Iya. Besok ketemu kita di Makale ya. Bukan bang. Di Masjid Rantepao bang. Pusatnya. Iya Pak, Rantepao besok. Iya. Rantepao ya. Iya. DM aja besok ya. Kita diskusi ya. Baik, Paman. Biar saya yang DM, nanti kumpul semua teman-temanmu yang Kristen, Pastor Romo, pendeta. Bukan. Kita satu-satu. Enggak. Tidak bisa, harus banyak lawannya Bang Zuma, nggak bisanya satu orang. Enggak bang. Hah? Habis itu baru kita ke Londa ya. Kamu kan bukan Suma bang. Iya, tadi katanya mau kebelet pipis. Lelako memasuk mengiru. Woi, ambil nape lelako mengiru. Ngande babi. Terus berkata sangat sama nih. Tanda salam le. Ya, maksudnya kita kan besok kan diskusi bang. Iya. Oke. Saya boleh bertanya, Saudara Aura? Boleh saya bertanya? Oke gua. Tanya aja lah. Oke, baik. Kenapa orang Toraja itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Kutana tahu na. Kecuali kamu. Wah. Sudah senang tadi. Ditombak lagi. Kenapa bang? Pertanyaannya kurang jelas bang. Kenapa orang Toraja itu cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng kecuali kamu? Kenapa? Terus? Kok terus pertanyaan saya?
Kenapa itu Kena- orang Toraja kan? Orang Cantik-cantik, Toraja cantik-cantik. iya, dan ganteng-ganteng. Kecuali kamu. Wah, karena orang Toraja itu ganteng-ganteng, Bang. Mati Mija. Ya, sudah dulu, Bang ya. Sudah dulu. Ya. Saya lagi minum, Bang. Iya, Nggak baik kita debat, Bang, kalau lagi minum. iya, lanjutkan. Orang mabuk dia yang ngomong. Anak sekolah. Lebih bagus dia mabuk daripada dia tidak mabuk. Ini masih terarah. Kalau dia tidak mabuk, lebih parah lagi. Iya juga sih. Kayak tadi. Kayak tadi. Dilawan aja. Karena kalau dia mabuk begini, tidak ada kesempatan untuk akal-akalan. Jujur apa adanya. Ya toh? Tapi kalau dia lagi tidak mabuk, akal-akalannya muncul. Menghina, menista, itu muncul semua itu kalau dia tidak mabuk. Tapi kalau tidak mabuk dia ngomong kayak orang mabuk. Ya itu dia, lebih parah dari orang mabuk. Iya juga sih. Bang Zuma sabar banget ya Siapa? ngadapin yang kayak gitu ya. Kenapa? Sabar bener ngadapin yang kayak gitu. Asal jangan yang ngeyel bang, yang kayak tadi yang kupanggil monyet. Ya itu parah itu. Mau. Itu sudah lama pasien saya tidak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf bergabung. Salam dari Sulawesi Tengah. Ya, di mana di Sulawesi Tengah mbak? Saya di Palu Timur, Bang. Hah? Di pusat kotanya di Palu Timur, di Jalan Dr. Sutomo. Oh iya. Saya juga Bugis, Ogi Sinjai. Oh, sudah lama di Jawa enggak? Di mana? Di Jawa Sulawesi. sudah lama. Bukan Jawa, Bang. Sulawesi. Oh di Sulawesi juga? Iya, Sulawesi. Oh, astagfirullah. Besar lahirnya di sini. Cuman Bapak pendatang dari selatan Sinjai. Gitu. Sinjai berarti Bugis dong? Iya, Bugis. Kenapa Cuman, dialeknya kayak orang Jawa? atau mungkin karena di sini bergaulnya banyak yang ini teman-teman itu yang seangkatan tuh banyak orang Jawa. Pantesan Jadi, sekali ngomongnya ikuti. mirip sekali orang Toraja. Iya, gimana kabar di sana di Palu? Alhamdulillah Bang baik. Jalan-jalan Bang ke Sulawesi. Mati ya, jauh kali itu. Mati nih. Banyak Mati. pakan reangnya di sini Bang. Ada Oh. kaledo. Apa itu? Ada kaledo itu sejenis tulang Kelelawar. sapi, tapi yang iganya itu Bang. Tulang Oh, sumsumnya itu. kalau di sini namanya coto. Saya sering makan coto Bang. Di sini kalau di Palu banyak penjual coto rata-rata orang Makassar. Oh iya. Kalau di Di sini sini kan banyak. Gimana? Dewi di sini, kalau di sini calode itu tulang biawak, itu. Oh, Ada nggak ini? Ada nggak makanan yang paling menyeramkan di Palu sana? kalau di Palu sih makanannya paling menyeramkan. Kalau buat saya sih apa ular kayaknya Bang ya. Oh, Sama kayak dia belum yang ada Pulau Jawa. papanya itu. Dibandingkan Iya, kalau kami di di Sulawesi Manado. Selatan ini belum ada papanya. Makanan Kalau yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan itu apa? Mau tahu? Ah, Mau tahu? Apa? Sop saudara. Saudaranya aja di sop. kalau di sini kalau untuk di Sulawesi Bang, alhamdulillah. Kalau untuk makanan rata-rata kebanyakan ya halal, rata-rata banyak yang halal lah. Kalau untuk makanan Muslim ada juga tapi terbagi begitu. Iya. Saya itu tadi dengar-dengar diskusinya sempat kayak bagaimana Bang ya? Nggak ngerti loh yang tadi masuk itu Aura ya. Itu kayaknya Iya. ngawur itu bicaranya nggak jelas. Dia Sudah akui kok dia tadi lagi asumsinya kan mabuk. dalilnya kan sudah diberitahu. Dalilnya ini spermanya dari mana? Tapi kok kayak dibolak-balik begitu nggak paham dia. Iya. Dia Saya lagi sih, Bang. mabut. Oh, pantas. Saya Bang juga bukan orang yang ahli agama, tapi sebagai seorang muslim artinya lebih banyak belajar lah Bang. Saya sering itu loh buka-buka Bang Zuma punya apa namanya? Itu kadang-kadang dengan ini yang Bang Edis ya. Edis Sering TV buka ya. apa tadi? Sering buka apa?
Bang Zuma punya baju. Bukan ya Allah. Apa tadi saya salah dengar? Hah? Maksudnya saya sering lewat di beranda. Itu duetnya Bang Zuma sama Bang Edis. Masalah agama gitu, bahas masalah Oh, agama. siap, kirain tadi. Iya enggak. Janganlah nanti ada yang marah loh. Kalau nanti dibilangin buka bajunya, wah ya Allah. Apa namanya? Bang, di Sulawesi ini ada keluarga ya? Sulawesi ada. Kebetulan kami dari Jawa hijrah ke Sulawesi. Apa Pare-Pare? Bukan. Kami di Makassar. Oh Makassar, saya banyak keluarga Bang di Makassar. Cuman saya Masya Allah. belum pernah injak Makassar, belum sih. Kalau untuk Sidrap, Sengkang, Sinjai, Pare-Pare, Pinrang, Pangkep itu sudah sering. Cuman kalau untuk Ngapain? keluarga Jual saya, sayur? Sarung enggak sutra lah. bukan? Enggak lah, jalan-jalan lah sama keluarga. Oh, iya. Jalan-jalan gitu. Ini Bang, saya kan tadi sempat memberikan pertanyaan ke ini orang sebelah kan. Ada Bang siapa namanya Sirait Sinaga begitu. Nah, pertanyaan yang pernah Abang lontarkan itu waktu di VT-nya Abang kan saya lihat. Terus saya bertanya lagi ke beliaunya, itu kenapa Bang? Nggak ngerti aku. Jawabannya itu muter-muter. Lawannya Kristen. Iya orangnya Kristen. Saya tanya begini Bang, tapi saya enggak masuk di live-nya ya. Saya hanya komen di bawah. Tapi memang kadang-kadang mereka itu bikin sakit hati. Makanya maksudnya dengan perkataannya itu dan selalu menyudutkan, selalu merasa mereka itu selalu benar. Tapi ya sudahlah, jangan, karena kalau selalu juga buka mereka punya fiti-fiti itu, waduh, bikin emosi yang adanya. Iya. Nah, saya bertanya kan begini, saya sempat copy yang pernah Bang Zuma bilang begini, tua mana, Bunda Maria atau Tuhan Yesus, ya kan? Pernah kan Bang? Iya. Sempat Abang ada pertanyaan itu kan. Nah, terus jawabannya itu enggak masuk di akal. Memang sih dia bilang lebih tua Bunda Maria daripada Tuhan Yesus, tapi dia bilang Bapak, itu kan berarti samanya Tritunggal dong. Iya. Kayaknya begitu deh. Iya, enggak ngerti lah. Ya. Oke, Tuhan mungkin mereka begitu ada aja deh. tiga pribadi. Adek Wi, ini Oh, formal iya, diskusi Bang. lintas Oke. agama ya. Mohon maaf, saya izin Oh, mungkin oke. harus turunkan sekarang biar kita Oke, lanjut siap, Bang. diskusinya. Oke, Makasih siap, banyak Bang. ya. Iya. Udah cerita, temanin cerita-cerita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.